Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya berikan sedikit tutorial tentang pengisian nilai e-rapot pada SMA Nurul Ulum Trengguli Demak ya, terutama pada Bapak Ibu guru yang kemarin masih ada yang lupa untuk langkahnya, maka video ini akan saya berikan tutorialnya untuk guru mapel ya. Yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, bahwa untuk guru mapel di sini ada beberapa langkah atau tugas. Yang pertama, login sebagai guru, kemudian mapping KD, kemudian menambah KD muatan lokal. Ini bagi pelajaran untuk muatan lokal. Kemudian input nilai, ini input nilai ada 4 kategori ya Bapak Ibu: pengetahuan, keterampilan, spiritual, dan sosial. Ini harus jenengan siapkan pada daftar nilai yang ada pada agenda guru. Ini harus siap. Kemudian proses deskripsi, cek nilai akhir, kemudian terakhir adalah kirim nilai akhir. Itu Bapak Ibu tugas untuk pengentrian pada guru mapel di e-rapot SMA. Kemudian ini nanti link akan saya berikan ya. Kemudian kalau sudah kemudian dibuka, ini kita tulis user. Nah, ini usernya saya. Kemudian passwordnya 123456. Kemudian ini paketnya adalah sistem paket. Pilih level, ini guru. Kemudian login. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Ini kalau menunggu harus bersabar. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk tampilan e-rapot ya. Kalau sudah berhasil login, ini langkah pertama, ini login sebagai guru. Kemudian langkah kedua, mapping KD. Ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Untuk mapping KD, kita klik data kompetensi dasar. Kita klik, kita tunggu, nanti akan muncul mata pelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu sesuai yang jenengan ampu pelajaran ya. Di sini saya mengampu matematika. Kenapa kok di sini banyak untuk pelajaran saya? Karena nama saya gunakan pada beberapa mata pelajaran di Dapodik. Karena apa? Karena biar nanti yang Bapak Ibu guru yang namanya tidak ada di Dapodik, berarti bisa mengisi lewat nama saya yang sudah saya share di grup PTK. Ya, saya pilih untuk matematika. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai, uyang-uyang. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini ya, bagi yang mau ngedit ya, silahkan ini edit data kompetensi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini agak lama ya Bapak Ibu, jadi mohon untuk bisa bersabar ketika nanti prosesnya agak lama. Nah, ini pada KD ini ya, yang terutama yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Untuk yang semester ya, nanti semester di sini ya, yang diperhatikan adalah semester 1, 3, dan 5 ya. Sekali lagi semester 1, 3, dan 5 ini sudah saya rapikan atau KD-nya sudah saya ringkas. Di sini aturannya jangan sampai lebih dari 60 karakter. Di sini maksimal 60 karakter. Jadi jenengan Bapak Ibu KD-nya diringkas sedemikian sehingga nanti tidak lebih dari itu. Nanti berhasil sama tidak berhasil itu ditandai dengan warna merah pada ringkasan KD. Di sini ringkasan deskripsi. Nah, misalnya kita hapus itu ya seperti biasa ya, kita blok, kemudian kita hapus ya. Ya. Misalkan KD 3.3 ini tidak aktif, maka istilahnya ini kita kecilkan dulu.
Ini misalkan 3.3 ini tidak aktif, tidak saya ajarkan, maka di sini saya kasih non aktif ya, non aktif. Nah, ini KD ini tidak saya ajarkan. Kalau 3.3 tidak diajarkan, maka 4.3 juga tidak diajarkan. Nah, ya, ini non aktif ya. Kenapa? Karena nanti di pengetahuan dan keterampilan KD nya harus sinkron. Kalau 3.1 ada, maka di 4.1 harus ada, harus aktif. Kalau 3.3 tidak aktif, maka 4.3 tidak aktif. Nah, jadi ini harus sinkron ya Bapak Ibu, ini diperhatikan ya, ini sangat penting sekali. Kalau tidak sinkron, maka nanti di hasil akhirnya tidak akan sempurna. Kalau sudah diedit dan tidak ada deskripsi yang merah, ini tidak ada yang merah ini ya, maka ini langkah selanjutnya adalah simpan. Kita tunggu proses simpannya sampai berhasil ya, nanti akan ada tanda seperti ini, namanya berhasil ya. Kita klik OK. Setelah KD kita masuk ke input nilai ya Bapak Ibu. Input nilai di sini ada 4 kategori. Jadi silakan kita masuk pada menu input nilai. Nah, ini input data dan nilai. Ini ada 4 kategori. Nah, ini kita isi misalkan kalau nilai pengetahuan dan keterampilan itu ada 2 cara. Yang pertama adalah manual, yang kedua adalah pakai Excel. Itu namanya download import ya, download format import nanti. Kalau kita pakai cara manual, ini saya ajarkan pakai cara manual dulu ya Bapak Ibu. Input nilai pengetahuan, klik ya. Kemudian ini akan muncul pilihan. Nah, di sini kita pilih kelas. Untuk pengetahuan dan keterampilan, sekali lagi Bapak Ibu harus menyiapkan daftar nilai yang ada pada agenda guru. Itu harus disiapkan terlebih dahulu nanti biar tidak salah entry. Ya. Ini kita pilih kelas. Ya, ini 10.1 ini karena apa kok ada sama? Ada 2 karena yang satu itu ruang kelas biasa, yang satu untuk teori. Teori itu bahasa Arab dan sastra Inggris. Kalau di sini kok matematika tidak muncul, nah ini kan matematika tidak muncul, maka ini bawahnya ya, pilihan yang kedua. Nah, ini matematika muncul. Kenapa? Karena yang teori itu nanti kelasnya sendiri ya. Ini matematika, kemudian KD yang saya nilai di sini adalah 3.1 yang akan saya masukkan. Kemudian penilaian yang pertama teknik, kemudian saya rasa ini tes lisan misalkan. Nah, ini silakan kita entry nih, misalkan ini 70 ya, 80, 90 sampai seterusnya. Kalau sudah kita simpan. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, ini sudah berhasil, kita oke ya. Itu berlaku untuk penilaian berikutnya, jadi langkahnya sama ya Bapak Ibu ya. Tadi peran pertama, kemudian nanti penilaian kedua ya. Nah, ini penilaian kedua karena tadi sudah ya, peran pertama, ini penilaian kedua. Kemudian tekniknya juga kita pilih, misalkan tugas penugasan. Nah, ini tinggal kita isi. Tinggal kita isi. Yang pertama tadi kan sudah ada ya, tadi ya. Dan yang kedua kita isi misalkan 90, 75 misalkan. Kemudian kita simpan sama seperti. Ini berlaku untuk semua kelas ya Bapak Ibu. Ya, ini berlaku untuk semua kelas yang akan di-entry, langkahnya sama persis. Ya, ini oke karena sudah berhasil. Nah, nanti langkahnya sama persis untuk penilaian berikutnya, ketiga, keempat sama kelas yang lain ya. Kelas 11 juga sama ya, ini juga sama. Nah, ini kelas yang salah. Nah, ini ya, nah ini ya sama ya, sama dan penilaiannya ya. Nah, kita entry ya. Keterampilan pun juga sama ya Bapak Ibu. Tekniknya sama persis dengan pengetahuan, bahwa keterampilan juga nanti kita pilih kelas ya.
kemudian mata pelajaran, kemudian KD yang kita ajarkan, misalnya 4.1, tekniknya ya. Ini untuk penilaian pertama ya. Tekniknya tadi ya. Nah, ini nilai tekniknya praktek, project, produk, portfolio sama yang lain. Ini misalkan saya pilih praktek. Nanti bisa kita entry secara manual. Ya, perana ini jangan sampai nanti salah nama gitu Bapak Ibu. Perhatikan daftar nilai di agenda guru dan di e-raport, tolong jangan sampai anak nilainya tertukar. Oke. Nah, ini misalnya kita ganti 80 90, kita pilih simpan, tunggu sampai proses berhasil, nanti ada konfirmasi lah ini berhasil, kita oke. Ya, tadi buka keterampilan dan seterusnya, intinya nanti sama nih Bapak Ibu. Kemudian nilai input nilai sikap spiritual ya, kita klik ya, nilai sikap spiritual. Nah, ini kelasnya juga kita pilih seperti pengetahuan tadi ya, kelasnya kita pilih pelajaran ya. Kemudian semester nah, kita pilih, kemudian ini kita edit ya, nanti muncul nama anak dan nama sikap ya, nama sikap ya. Ini ada nama anak ya. Nanti kita, ini kurang panjang, saya panjangkan ini ya. Silakan ini Bapak Ibu diedit. Nah, kalau misalnya tidak ada yang diedit, maka tinggal simpan. Kalau diedit, monggo silakan, baik menjadi sangat baik. Nah, ini silakan disimpan. Ini kita klik simpan. Meskipun tidak diedit, itu tetap disimpan ya Bapak Ibu. Kalau tidak disimpan, maka itu seakan-akan kita belum menilai ya. Kemudian sikap sosial, begitu juga dengan kelas yang lain 10.2 ya, kelas yang lain juga sama nanti caranya. Matematika semester yang 1 caranya sama ya. Tinggal kita klik simpan kalau emang tidak ada dirubah. Kalau ingin kita rubah, jadi kita rubah satu persatu untuk anak mana yang terbaik. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk spiritual itu minimal B, tidak boleh ini diisi cukup, tidak boleh. Nah, ini harus B ya, Bapak Ibu. Ini harus kita klik simpan. Nanti ada konfirmasi input nilai selesai ya. Ya, ini berhasil. Kemudian ini untuk input nilai yang berikutnya ya Bapak Ibu, untuk sosial. Nah, ini tinggal kita input nilai sikap sosial ya, diklik sosial, kemudian kita pilih sikap ya. Sikapnya nanti per kelas juga sama dengan spiritual ya Bapak Ibu. Kita pilih kelasnya ya, kelas matematika semester 1. Nah, sini juga sama. Nilai sikap juga minimal baik. Nah, ini minimal baik. Kalau kurang atau cukup, nah itu tidak boleh, karena ini minimal sudah aturan untuk nilai sikap. Ya, spiritual dan sosial itu harus minimal baik. Nah, ini silakan jenengan, kalau mau dirubah silakan dirubah. Kalau tidak mau dirubah silakan klik simpan. Ini akan ada konfirmasi selesai juga. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, ini selesai. Kemudian ini karena tadi memakai cara manual untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang saya kasih tahu bagaimana cara untuk yang menggunakan Excel. Kita download ya, format impor, kita klik ya Bapak Ibu, kita klik download format impor, kemudian
kita pilih untuk kelasnya ya, kelas 11 ya, mata pelajarannya matematika, kemudian semester 1. Nah, ini kita download ya. Ini untuk pengetahuan ya Bapak Ibu, ini pengetahuan. Ini pengetahuan, ini keterampilan. Kita download ya, download format. Nah, ini pengetahuan, kemudian ini yang keterampilan. Yang pengetahuan tadi kita buka ya Bapak Ibu, karena sudah di download. Kita buka, kemudian kita isi ya Bapak Ibu. Misalkan ini saya kasih tekniknya itu lesan. Nah, ini copy paste saja, copy, kemudian pastekan karena satu ya. Nah, karena semua sama, lesan semua. Nilainya misalkan kita isi 80, 90. Nah, misalkan ini kita isi semua, misalnya copy ya, bisa copy paste. Saya anggap ini semua 90, ini hanya sebagai contoh kita Bapak Ibu. Kemudian teknik kedua kita isi, misalkan tadi kita melakukan penilaian, itu tekniknya adalah tugas ya. Kita copy paste, kita copy, kemudian pastekan. Ini sesuai daftar agenda kita ya Bapak Ibu, daftar nilai yang ada di agenda kita. Paste, kemudian kita isi, misalkan kita isi 75, 70, kemudian 80 dan seterusnya. Misalnya ini saya copy biar lebih cepat mencontohkan, copy, paste ya. Kemudian dan seterusnya tekniknya ya Bapak Ibu. Ini saya contohkan dua saja ya, ini boleh copy paste, yang boleh diisi copy paste yang ini ya, teknik sama nilai ya. Kalau teknik harus milih dulu baru di copy paste. Kalau nilai ini silakan bisa ketik manual ya, 80, 90 manual. Kalau sudah ini silakan ya Bapak Ibu, ini masuk pada save ini ya. Nah, save as, kemudian kita pilih folder yang akan kita simpan. Misalkan saya taruh di dokumen, kemudian ini kita rubah nih Bapak Ibu ya, ini kita rubah menjadi 97/2003 ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kita rubah menjadi 97/2003, kemudian simpan. Nah, ini continue. Nah, sudah. Kalau sudah kita tutup Bapak Ibu. Kita masuk ke import nilai ya. Tadi yang sudah saya edit adalah pengetahuan, maka pengetahuan ya, kita import nilai pengetahuan tadi. Jangan lupa tadi disimpan di mana ya Bapak Ibu. Untuk filenya tadi disimpan di dokumen tadi yang saya simpan. Nah, ini choose file, kemudian dokumen, kemudian tadi masuknya adalah di ini ya, yang ini ya. Open, kemudian upload nilai. Kita tunggu sampai konfirmasi selesai. Ada konfirmasi nanti nilai yang sudah kita ketik tadi nanti akan muncul di sini nih Bapak Ibu, untuk dicek apakah sudah benar atau ada kekeliruan kita mengentri nilai di Excel tadi. Nah, kita sabar untuk menunggu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini akan muncul nih Bapak Ibu yang sudah kita entry tadi ya. Nanti kita cek ulang apakah nilai ini sudah apa namanya, sudah sesuai ya atau belum. Kalau sudah, maka kita simpan ya, simpan data nilai. Kita tunggu Bapak Ibu ya, untuk prosesnya kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah berhasil, 5 data nilai pengetahuan berhasil diupdate. Nah, ini berhasil, kita oke. Jangan lupa ya, tadi ada konfirmasi, tolong diklik oke. Kalau tidak diklik oke, maka aplikasi ini akan muyang-muyang terus atau muter-muter terus ya. Nah, itu tadi pengetahuan ya Bapak Ibu. Sekarang yang keterampilan, caranya sama ya Bapak Ibu ya.
Untuk keterampilan ya kita open tadi Excelnya, kita entry di sini, tekniknya misalkan praktek, nah, kita copy, pastekan di sini, nilainya misalkan saya buatnya 80, 85, 78 dan seterusnya. Misalkan ini saya copy saja, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Ini juga kayak yang kedua, ini saya pilih portofolio misalkan ya. Terus saya copy, kemudian saya pastekan sampai bawah. Ini nilainya misalkan 80, 75, 74, 76 dan seterusnya. Misalkan ini saya copy saja sebagai contoh kita Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah selesai semua ya kita simpan, ya, save as, kemudian kita taruh di dokumen ya, tadi dokumen ini juga kita rubah menjadi ini Bapak Ibu, Excel 97 2003 ya. Excel 97 2003 sama dengan pengetahuan tadi ya. Kita klik kemudian kita simpan, continue. Kalau sudah kita tutup, kemudian kita masuk di import nilai, kemudian import nilai keterampilan ya Bapak Ibu. Kita tunggu proses. Nah, ini kita klik ya, kita klik choose file ya, kemudian keterampilan tadi kita taruh di sini ya Bapak Ibu, keterampilan. Jangan sampai ini nanti nama keterampilan dan pengetahuan nanti jangan salah mengupload ya Bapak Ibu. Keterampilan yang diupload pengetahuan nanti akan gagal ya. Cara ini keterampilan, maka yang diupload adalah nilai keterampilan. Kita open, kemudian kita upload data nilai, kita tunggu untuk proses penampilan nilai tadi seperti di pengetahuan tadi ya Bapak Ibu, yang sudah kita entry di Excel nanti akan muncul di sini. Kita cek ulang ya, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi intinya untuk pengentrian nilai itu kita harus siap dulu untuk daftar nilai pengetahuan dan keterampilan di buku agenda masing-masing ya. Ya, jadi kita ngentrinya tidak ngarang, harus sesuai dengan daftar nilai yang sudah kita olah ya, sudah kita olah. Kalau sudah ini ada tampilan ya Bapak Ibu. Kalau sudah yakin ini tidak ada kesalahan, maka kita simpan data nilai. Oke. Ini sudah semua ya Bapak Ibu, nilai pengetahuan, keterampilan sudah semua. Kemudian nanti proses deskripsi nilai ya Bapak Ibu. Nah, proses deskripsi nilai kita masuk di proses deskripsi siswa. Nah, ini silahkan nanti panjenengan pilih ya. Di sini nanti kalau ada kesalahan ya, ada kesalahan maksudnya itu tidak bisa untuk menyimpan, maka yang perlu diperhatikan adalah KD-nya dan nilainya apakah sudah lengkap atau belum. Biasanya itu KD pengetahuan dan keterampilan itu tidak sinkron. Nah, ini Bapak Ibu, kalau seperti ini kenapa kok nilai kosong ya, ini karena belum disimpan. Kalau sudah disimpan nanti akan muncul. Nah, ini jangan sampai proses deskripsinya nanti merah ya Bapak Ibu. Kalau sudah disimpan ya, ini ya, misalkan ini sudah sesuai, ini kita simpan bawah sampai pojok bawah. Nah, ini kita simpan. Jangan khawatir ini nilai kosong karena ini sudah sistemnya nanti belum disimpan, maka nilainya kosong.
kita simpan Bapak Ibu, jangan sampai ini merah nih Bapak Ibu. Sekali lagi jangan sampai deskripsi pengetahuannya merah. Kalau merah nanti dicetak rapotnya akan kosong. Ini kita klik simpan, kita tunggu proses. Oke. Langkah untuk kelas yang lain juga sama ya Bapak Ibu, tadi 11 ya. Jadi langkah kelas yang lain nanti sama. Tadi yang 11 sudah kita edit, jadi kita lihat untuk nilainya apakah di sini nanti akan muncul ya. Kita tunggu proses ya Bapak Ibu. Nah ini tadi yang sudah kita ambil ya. Kemudian langkah selanjutnya, kalau proses deskripsi sudah, kemudian langkah berikutnya cek nilai akhir ya Bapak Ibu. Sebelum dikirim ini mohon untuk panjenengan cek ulang ya, cek ulang nilai akhir pada masing-masing kelas ya, masing-masing anak nanti per kelas ya. Caranya lihat nilai akhir, kemudian kita masuk pada kelas, pilih kelas, mata pelajaran, bidangnya umum ya Bapak Ibu, nilai semester 1 ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, tolong ini yang akan dikirim ke rapot, nilai rapot ini Bapak Ibu ya. Ini nanti menjadi tanggung jawab kita masing-masing sebagai guru mapel untuk mengirim ini nilai ini yang sudah jadi ya. Apakah nilai ini sama dengan di nilai daftar nilai kita di agenda guru apa berbeda ya, itu nanti mohon dicek. Kalau memang sudah yakin, misalkan Ahmad Diki Saputra nilainya 78 C, 79 C ya, pengetahuan 78, keterampilan 79 ya. Kemudian sikapnya ini sudah sesuai, baik-baik ya, misalkan ya. Kalau sudah semua dicek, maka langkah berikutnya adalah kita kirim nilai akhir nih Bapak Ibu. Kirim nilai akhir ya, kita masuk pada menu kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir, kemudian kita tunggu proses. Kalau prosesnya sudah berhasil, kita pilih kelas ya. 11 mata pelajarannya matematika, bidangnya umum, nilai akhirnya nilai semester ya, semester 1 ya. Ini yang akan kita kirim ke Bapak Ibu. Sekali lagi ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau nanti ada pertanyaan oleh anak ya, misalkan nilai saya kok tidak sesuai dengan pekerjaan saya pada status meter, maka panjenengan harus bertanggung jawab untuk menjelaskan. Oke. Ini tolong dicek lagi. Kalau memang sudah clear atau sudah sesuai, maka kita kirim nilai akhir. Ya, kita tunggu untuk proses loading ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kelas 11 ini sudah selesai, kita entry sampai pengiriman ke Bapak Ibu. Jadi langkah 1 sampai langkah ke-7 sudah kita lakukan. Oke. Nah, kalau sudah kita lakukan, maka langkah terakhir adalah kita cek. Kita cek untuk lihat nilai terkirim. Kita lihat untuk kelas mana saja yang sudah kita kirim ya. Ini hasil lihat penglamil.
itu saja nih Bapak Ibu. Jadi untuk dari langkah 1 sampai 7 ini sudah kita selesaikan. Otomatis nanti di admin ya, di login admin itu akan terekap atau terkirim. Nanti bisa admin untuk operator Dapodik atau operator Eraport nanti bisa dicek. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk tutorial dari saya sendiri untuk persiapan pengentrian guru mapel pada aplikasi Eraport. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.